Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar dengan ruangannya Ibu S? Benar Ibu, saya masuk. Baik. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Dwi Putri selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Di sini saya akan melakukan konsultasi mengenai gizi yang berhubungan dengan masalah atau penyakit ibu saat ini. Apakah diperbolehkan? Oh boleh. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa konsultasi pada kali ini saya akan memakan waktu 20-30 menit, dan tenang saja bahwa data yang Ibu sampaikan nanti dapat kami jaga kerahasiaannya sehingga Ibu dapat menyampaikan informasi terkait gizi terkait yang apa saya tanyakan dengan jelas ya Ibu. Oh iya Ibu. Baik, kita mulai ya Ibu. Iya. Baik, untuk namanya dengan Ibu S ya. Iya. Untuk umurnya, 48 tahun. kemudian untuk pekerjaannya. Ibu rumah tangga. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Sudah, cuma kalau tinggi badan saya lupa. Kalau berat badan sih 62 kg. Oh baik, kita melakukan pengukuran ulang ya Ibu. Iya. Apakah Ibu kuat untuk berdiri? Enggak Ibu. Oke, kita lakukan dengan duduk saja ya Ibu. Oh boleh. Saya bantu ya Ibu. Iya. Jadi di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi lutut dan lingkar lengan atas ya Ibu. Iya Ibu. Baik, yang pertama yaitu tinggi lutut. Harap lekukan lutut ditempelkan dengan ini ya. Kemudian setelah membentuk 90 derajat, saya akan mengukur yaitu dari tumit sampai ke lutut. Oke, didapatkan 43,6 ya Ibu. Kemudian saya akan mengukur tinggi lengan atas. Ini ditegakkan membentuk 90 derajat. Dapat di tengahnya. Kemudian Ibu bisa meluruskan kembali. Ya. Nah, izin untuk mengukur ya Ibu. Oh iya, silakan. Didapatkan 22,5. Oke, baik Ibu. Ibu bisa berbalik kembali. Baik Ibu, berdasarkan pengukuran antropometri tadi, maka didapatkan bahwa tinggi lututnya tadi 43,6 cm, yang mana dapat estimasi tingginya sekitar 158,2 ya Ibu. Kemudian untuk lingkar lengan atasnya itu 22,5, yang mana itu menyatakan bahwa status gizi Ibu saat ini dalam keadaan kurang. Kemudian apakah Ibu sudah tahu penyakit apa yang sedang Ibu alami saat ini? Oh, sudah Ibu, kemarin dokter bilang kalau saya itu terkena DM tipe 2. Oh, DMT tipe 2 ya Ibu. Baiklah Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang masalah gizi yang berhubungan dengan penyakit Ibu, di mana nanti ada tentang pencegahannya berupa makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dikonsumsi, sehingga nanti Ibu cepat pulih gitu ya Ibu. Oh iya Ibu. Apakah Ibu sudah paham dengan diabetes mellitus Belum ini? terlalu paham Ibu. Oke baik, sebenarnya diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik yang dapat terjadi karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin secara cukup. Kemudian adanya mengonsumsi makanan juga yang manis terlalu banyak, itu juga dapat terjadi karena itu Ibu. Kemudian nanti apa yang belum Ibu paham bisa Ibu tanyakan ya Ibu. Oh iya. Kemudian apakah di sini Ibu ada mengalami keluhan utama? Oh, semenjak saya terkena DM itu, saya itu pusing, badan lemas, gemetar, sama kaki kesemutan. Oh begitu. Kemudian sebelumnya apakah Ibu ada riwayat penyakit keluarga tidak? Tidak ada. Kemudian apakah Ibu ada merasakan yang lain lagi? Oh tidak ada sih Ibu. Oke baik. Kemudian baiklah Ibu, karena tadi Ibu sudah
melakukan rekam medis dengan screening sebelumnya, maka didapatkan rekam medis yaitu kebiasaan makan ibu. Untuk hasil pemeriksaan klinis ibu, alhamdulillah semuanya normal ya ibu. Namun dari hasil pemeriksaan biokimia didapatkan bahwa kadar gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan gula darah 2 jam PP itu dinyatakan atau termasuk dalam kategori tinggi ibu. Oke, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sebenarnya DM itu disebabkan oleh apa sih ibu? Oke, diabetes mellitus itu sebenarnya banyak ya ibu, terjadinya faktor penyebabnya. Tapi salah satunya yaitu bisa disebabkan karena kebiasaan makan yang tidak baik. Misalnya ibu sering makan atau konsumsi makanan yang manis terlalu banyak gitu. Nah, kemudian habis itu untuk itu, tapi ibu tidak perlu khawatir. Mari kita tanggulangi ini bersama dan semoga saja dapat membaik dengan cepat. Nah, sebelumnya saya izin bertanya, untuk kebiasaan makanan ibu apakah diperbolehkan? Oh, boleh. Baik, ya gimana ya ibu kebiasaan makannya? Saya itu biasa makan 3 kali sehari nasi. Itu 2 centong. Oh, sebentar. Itu yang sebesar ini atau yang sebesar? Bentar, sebesar ini ya ibu? Atau yang di sini ya ibu? Ibu bisa pilih. Oh, yang di sini. Oke. Kemudian setelah nasi ada apa lagi? 1 butir telur. Sebesar ini? Iya, segitu. Oke, baik. Kemudian terus daging ayam 1 potong. apakah sebesar ini? Iya. Oke, kemudian untuk sayurnya saya itu makan sawi, sawi, wortel, bayam itu 3 kali seminggu. Iya. 2 sendok sayur. Iya. Oh, yang ini. Iya. Oke. Iya, segitu. Baik, kemudian terus ini minumnya sih saya sehari 4 gelas minumnya tuh teh 4 kali dalam sehari. Teh manis. Teh manis ya ibu. Pakai gula? Pakai gula manis. Sebesar ini. Iya. Oke, Iya. baik. Kemudian sudah ada lagi? Udah sih, itu aja. Baik, jadi berdasarkan kebiasaan makan ibu tadi, ibu tidak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran, tidak mengonsumsi buah-buahan ya ibu, dan banyak mengonsumsi minuman manis yaitu teh. Kemudian minum teh 4 kali sehari dan kurang konsumsi serat ya ibu. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa ibu kemungkinan bisa terjadi diabetes karena seringnya mengonsumsi teh tadi. Karena apa? 1 kali ibu buat teh berapa sendok? 1 sendok teh. Makan ya? Makan. Oh, makan. Yang 15 gram itu ya? Iya. Oh, berarti nah bisa kita lihat sekali aja udah 15 gram apa kali keempat ya ibu. Oke. Jadi saya gimana ya, makanan yang harus saya hindari sama yang harus saya konsumsi? Oh baik, sebentar. Jadi sebenarnya kita ke penurunan gula darah dulu ya ibu. Oh iya. Jadi sebenarnya nanti ibu dapat mendapatkan diet yaitu diabetes mellitus yang mempunyai kalori 2100, di mana nanti kita membuatnya sudah sesuai dengan kebutuhan energi ibu. Dan apakah sebelumnya ibu punya alergi terhadap suatu bahan makanan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Iya, itu tadi ibu, cara makanan apa yang harus saya hindari sama saya konsumsi. Oh baik ibu, jadi begini, ibu bisa memulainya dengan makanan teratur, yaitu sebanyak 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Kemudian ibu juga mendapatkan, kita pakai bentuknya lunak dulu ya ibu, untuk membiasakan. Kemudian ibu bisa menggantikan beras putih menjadi beras merah, atau menggantikan memakan makanan nasi putih tadi dalam keadaan dingin, karena kalau dalam keadaan panas itu indeks glikemiknya itu tinggi ibu gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk perbanyak makanan sayur dan buah. Kemudian
perbanyak makanan buahnya seperti buah apel, pepaya, yang tentunya tidak terlalu manis ya Ibu. Oke. Bagaimana cara saya itu biar asupan makanan saya itu normal kembali gitu? Nah itu benar kayak yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan kita sudah membuatkan diet, yaitu dengan diet diabetes mellitus 2100 yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Jadi nanti Ibu dapat menjaga teratur dengan diet itu dan menghindari makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Di dalam pamflet ini semuanya sudah tertera, yaitu tentang makanan apa saja yang tidak diperbolehkan, yaitu di sini, dan apa saja makanan yang diperbolehkan, dan tujuan serta dietnya juga sudah lengkap ya Ibu. Kemudian nanti Ibu dapat mengonsumsi makanan yang diperbolehkan saja agar cepat pulih Ibu, itu ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya tentang recall atau makanan yang kemarin Ibu konsumsi, boleh? Yaitu terdiri dari apa aja ya Ibu? Bubur nasi. Iya, ya itu semana? Segini? Yang ini kah? Oh iya, segitu. Kemudian Terus bistik apa ya Ibu? bistik daging. Kalau daging sapi apakah sebesar ini? Iya, segitu. Kemudian Terus sama apa ya, kemarin saya makan itu kacang, sari kacang. Mangkok apa gelas? Segelas itu. Segelas ini. Terus ada pisang. Terus lagi ini. Iya. Kemudian Terus ada nasi bayam. Terus scramble egg. telurnya satu ya Ibu. Sama telur. Kemudian malamnya Ibu Malamnya saya nasi bubur sumsum. pakai gula. Pakai. Itu yang mangkuk atau yang mana? Yang sebesar apa? Ya, yang sebesar itu yang Oke. Baiklah Ibu, berdasarkan hasil recall 24 jam ini, Ibu memiliki asupan energi dan lemak yang kurang. Kemudian untuk asupan karbohidrat dan protein itu tergolong tinggi ya Ibu. Kemudian terus bagaimana ya caranya kalau menurunkan kadar gula darah saya? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi sebenarnya Ibu, Ibu dapat mengonsumsi makanannya itu dengan dengan memperhatikannya, yaitu dengan bahan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Kemudian Ibu mungkin bisa menggantikan nasi putih itu dengan beras merah. Kemudian Ibu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang tidak terlalu matang. Kemudian atau kalau Ibu mau mengonsumsi nasi putih, Ibu bisa mengonsumsinya dalam keadaan dingin. Kemudian di sini juga sudah tertera Ibu menu yang saya buat juga, contoh menu sehari. Jadi seperti Ibu boleh mengonsumsi makanan apa saja, udah saya buatkan contoh menunya. Jadi nanti Ibu bisa melihat di sini juga ya, kayak rendah kalori gitu ya Ibu. Kemudian nanti disarankan juga untuk perbanyak mengonsumsi sayuran ya Ibu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, bisakah Ibu mengulangi lagi konsultasi yang poin tentang pengurangan gula darah? Oh iya, saya dianjurkan untuk makan 3 kali menu utama sama 3 kali makan menu selingan. Terus perbanyak makan sayur, buah. Terus mengurangi makanan yang mengandung indeks glikemik ya. Yang tinggi. Yang tinggi. Oke, baik Ibu. Baik, yang Ibu sampaikan tadi sudah benar, berarti sudah menggambarkan bahwa Ibu sudah paham ya Ibu. Apakah sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, nanti misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghubungi di sini ya Ibu. Jadi nanti nomor saya ada di sini, Ibu bisa WhatsApp saya atau langsung telepon saya kalau misalnya ada pertanyaannya Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk mengakhiri konsultasi pada kali ini, dan nanti saya akan berkunjung kembali 2 minggu setelah ini ya Ibu. Iya.
Baik, jika sudah, saya izin keluar dan semoga ibu cepat sembuh dan tetap semangat dalam menjalani dietnya sehingga dapat pulih. Oh iya, Baik, terima Ibu. kasih Ibu. Saya izin keluar ya ibu. Iya, Ibu. Assalamualaikum.